udah itu tapi kok takut banget ya, takut salah kan anaknya bunda. Kenapa sekarang mau ke KTP, kamu udah bawa datanya? Udah nih, aku udah bawa semua datanya, tapi nggak yakin sama hitunganku sendiri karena omset tahun ini tuh 6 miliar tapi pengeluarannya juga gede. Udah tenang aja. Namanya juga warga negara yang taat. Yuk kita masuk, yuk. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah salah satu unit atau cabang dari Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Kantor ini bertugas untuk memberikan pelayanan terkait perpajakan kepada wajib pajak yang berada di wilayahnya. Antrian selanjutnya. Yuk, udah dipanggil. Yuk. Selamat siang, Kak. Selamat masuk. Ya, sudah selesai. Ya. Perkenalkan, nama saya Lina dari KPP Magelang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Kak Rima, saya Ani, pemilik toko pertanian dan bibit. Nah, di sini saya tuh mau tanya soal pajak yang harus saya bayar buat bulan Desember ini. Nah, tahun ini itu tahun keempat usaha saya. Omset tahun 2024 itu lumayan besar, tapi saya tuh nggak terlalu ngerti gimana cara bayarnya. Baik Kak Ani, terima kasih sudah datang langsung. Saya bantu cek dulu ya. Oke, ini ada. Oke, sih. Ini sudah saya lihat. Untuk usaha seperti kakak, karena statusnya orang pribadi dan sudah PKP, kita hitung berdasarkan penghasilan itu. Jadi bukan langsung dari omset ya, Kak? Betul Kak, kalau usaha bebas PKP, hitungannya beda dengan UMKM yang pakai tarif 6. Saya hitung dulu ya. Oke, Kak. Baik. Baik Kak, ini untuk laba bersih dikonnya sebesar 6 miliar dikurangi 4 miliar, sebenarnya 2 miliar. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya, karena Kak belum nikah, jadinya kena 0 sebesar 54 juta. Nah, untuk PKP-nya 2 miliar dikurangi 54 juta, sama dengan 1 miliar 946 juta. Nah, untuk pajak sertanya, totalnya 527 juta 800. Jadi, pajak yang harus Kakak bayar sebesar 467 juta 800. Ya ampun, gede juga ya. Tapi emang udah sesuai sama hitungannya sih. Gimana nih, nyesel nggak ngajakin aku nemenin? Enggak lah, justru kalau aku sendiri nanti malah bisa pingsan kali di sini. Jadi kesimpulannya, Kak Ani harus setor tambahan pajak pada Desember sebesar 467 juta 800. Baik Mbak, makasih banyak. Penjelasannya tuh udah jelas. Sama-sama Kak, semoga usaha Kakak makin lancar dan patuh pajaknya ya. Iya Kak, terima kasih. Baik Kak, senang bisa membantu. Kalau begitu, ada lagi yang bisa saya bantu? Baik Kak Rima, satu lagi dong, ini teman saya, Papa. Kan baru buka usaha restoran cepat saji tahun ini. Tapi dia tuh juga bingung soal pajaknya juga. Boleh konsultasi bentar? Jadi Mbak Papa ini datang untuk konsultasi soal pajak usaha ya. Boleh diceritakan dulu jenis usahanya dan udah berjalan berapa lama? Jadi gini Mbak, saya buka usaha fast food sejak Januari 2024 kemarin. Namanya itu nasi cepat kenyang. Nah, konsepnya makanan cepat saji, terus targetnya itu ada mahasiswa sama pekerja kantoran. Nah, omset per bulannya itu rata-rata 35 juta. Omset per bulan rata-rata 35 juta. Keren banget ya, UMKM kayak gini justru yang jadi pelaku ekonomi Indonesia. Nah, Mbak Papa sudah datang ke KPP itu luar biasa.
Iya dong, dia dari awal buka usaha itu udah rajin nyatet, punya spreadsheet khusus, bahkan simpen stok digital semua. Wih, mantap. Jadi bisa saya asumsikan bahwa Mbak Papa pengusaha baru pribadi ya, dan belum untuk berusaha. Betul, baru pribadi dan saya baru tahu juga kalau ada skema UMKM yang pajaknya itu 0,5%, makanya mau mastiin benar apa enggak nih. Kategori UMKM sebagai dasar pengenaan pajak. Perlu dipahami, UMKM tidak hanya wajib pajak pribadi saja, tapi juga bisa sebagai wajib pajak badan. Sebelum membahas terkait terbaru dalam UU HPP dan tarif pajak UMKM terbaru, terlebih dahulu akan diulas apa saja kategori bahwa suatu usaha itu tergolong dalam UMKM. Sebab hal ini akan mempengaruhi bagaimana kewajiban pajaknya. Antara UMKM dan non-UMKM, kewajiban pajaknya berbeda. Tidak semua usaha dapat dikategorikan UMKM. Ada kriteria tertentu jenis usaha itu termasuk tergolong dalam UMKM. Golongan UMKM ini pun harus dilihat dari berbagai aspek, mulai dari jumlah pendapatan usahanya hingga bagaimana operasional dari bisnis tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omset penjualan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik BPS Indonesia, penggolongan tersebut termasuk jumlah karyawan. Kategori usaha yang tergolong sebagai UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Oke, saya bantu jelaskan ya. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP tahun 2021, untuk UMKM dan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun itu bisa pakai skema tarif final 0,5% dari omset bruto. Nah, artinya pajaknya langsung dihitung dari total pemasukan tanpa lihat pengeluaran. Jadi kayak flat gitu ya, Mbak? Iya, flat rate. Gampangnya, kamu cukup kalikan omset per tahun dengan 0,5%. Tapi perlu dicatat, meskipun disebut final, kamu tetap wajib melapor SPT tahunan orang pribadi. Nah, ini yang orang sering salah paham ya. Kirain kalau udah bayar pajak final tuh nggak perlu lapor lagi. Betul, bayarnya simpel, tapi lapornya tetap wajib. Pemerintah tetap butuh data itu untuk memonitoring dan pembinaan UMKM. Jadi gini Mbak, ini kan ada data keuangan 2024 kemarin itu pendapatan bruto Januari sampai Desember itu 35 juta per bulannya. Dan terus pengeluaran usahanya itu ada gaji pegawai 60 juta Mbak. Terus harga makanannya 200 juta, ada sewa tempatnya 40 juta, sama biaya listrik dan air 15 juta. Baik Mbak Fafa, sekarang kita hitung bersama ya. Baik Mbak. Jadi tadi kan omsetnya 35 juta. Berarti kan satu tahunnya itu kan 420 juta ya. Kemudian gajinya tadi 60 juta dan biaya bahan bakunya 200 juta. Kemudian untuk sewanya 40 juta dan biaya listriknya 15 juta. Nah, untuk menghitung pajak final UMKM itu kan tadi dikali 0,5% dari omsetnya. Jadi 0,5% dikali 420 juta jadinya 2.100.000 rupiah. Serius, nanti selama setahun saya cukup bayar berapa tadi 2.100.000 ya? Iya benar, tapi idealnya sih dicicil per bulan biar nggak beratnya akhir tahun. Bisa setor 175.000 per bulan. Nah tuh, Fa, daripada kamu pusing di akhir tahun kan mending kamu store sambil nyuapin pelanggan ayam geprek. Aku kira bakal jauh lebih rumit, Mbak. Kirain harus hitung semua pengeluaran kayak gaji, listrik, sewa, dan lain-lainnya. Nah, kalau pakai skema pembukuan penuh atau normal, memang pengeluaran dihitung. Tapi kalau skema UMKM final ini nggak melihat biaya, jadi lebih simpel. Cuma catatan omset aja yang wajib dijaga rapi. Menurut banget, tapi kalau tahun depan usahaku makin ramai dan omset naik di atas 500 juta, gimana Mbak? Masih bisa pakai skema UMKM selama omsetnya nggak lebih dari 4,8 miliar.
Tapi kalau lewat, wajib pindah scan. Makanya, untuk evaluasi tahunan dan kalau bingung dibarengan lagi KBP. Lapor SPT tahunan nanti bisa online ya kan Kak? Bisa lewat DJP online, login pakai NPWP, tapi pastikan dulu FI-nya aktif. Kalau belum punya, bisa daftar juga ke sini. Makasih banyak ya Mbak, aku jadi nggak takut lagi sama pajak. Sama-sama, pajak itu nggak ribet kok, asal kita tahu caranya. Dan aku suka banget nih lihat anak muda mulai usaha dan patuh pajak. Oke, next time kita kesini lagi ya. Siapa tahu Kakak bisa buka cabang 2, cabang 3 di mana-mana. Amin. Tapi sebelumnya stop pajak dulu nggak sih? Biar usahanya makin lancar. Nggak usah khawatir kak, tahun depan bisa lebih ringan kalau kakak memperbaiki pembukuan atau konsultasi rutin. Nah, bisa juga pakai aplikasi pajak yang sudah terintegrasi sama DJP. Wah, boleh juga tuh. Selama ini soalnya saya nyatanya cuma pakai pencatatan manual sih. Oke, nanti saya kasih daftar aplikasi resmi dari DJP ya kak. Bisa bantu lapor pajak tahunan juga. Cara lapor SPT tahunan secara online. Tahap awal yang pertama adalah siapkan dokumen pendukung yang diperlukan. Contohnya seperti bukti pemotongan PPh 21 yang diberi oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat Anda bekerja. Kemudian yang kedua, kartu keluarga dan juga email yang aktif. Selanjutnya, Anda bisa login dengan mengunjungi djponline.pajak.go.id, kemudian isikan NIK atau NPWP Anda pada kolom yang tersedia. Jangan lupa isikan kata sandi dan klik tombol selanjutnya. Setelah berhasil login, hal yang perlu kalian lakukan adalah verifikasi MFA. Pilih salah satu jenis verifikasi melalui email, SMS, atau M-Pajak. Verifikasi melalui SMS akan membutuhkan ketersediaan pulsa. Kemudian setelah mendapatkan kode verifikasi, masukkan kode lalu klik tombol verifikasi. Setelah berhasil login dan verifikasi, pilih menu lapor. Klik pada icon e-filing untuk masuk ke menu pengisian SPT tahunan melalui e-filing. Selanjutnya, pilih menu Buat SPT. Setelah itu, silakan jawab pertanyaan yang ada. Anda akan diarahkan ke formulir SPT sesuai jawaban yang Anda berikan. Pada tutorial ini, kami akan membahas SPT 1770S dengan formulir. Keterangan tahun pajak adalah tahun diperolehnya penghasilan yang akan dilaporkan. Pilih status SPT normal bila SPT tahun pajak tersebut baru pertama kali dilaporkan. Pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, klik tambah. Isi data penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Misalnya, hadiah undian, penjualan saham di bursa efek, dividen, dan lain-lain. Sedangkan pada bagian harta pada akhir tahun, klik tambah, kemudian isikan harta yang dimiliki sampai pada akhir tahun pajak. Misalnya, kas atau setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak, dan lain-lain. Bagian selanjutnya adalah bagian kewajiban atau utang pada akhir tahun. Sama saja, klik tambah, kemudian isikan kewajiban atau utang yang dimiliki sampai pada akhir tahun pajak. Dan yang terakhir, apabila di bagian daftar susunan anggota keluarga, klik tambah, isikan daftar susunan anggota keluarga. Kemudian tipsnya, tanggungan pada SPT tahun lalu. Bagi OP yang sudah pernah mengisi SPT pada tahun sebelumnya, bisa klik harta atau utang atau tanggungan pada SPT tahun lalu. Selanjutnya, isikan data lampiran 1 pada bagian A. Isikan penghasilan dalam negeri lainnya, contohnya seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain-lain. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, contohnya seperti hibah, warisan, klaim asuransi, beasiswa, dan lain-lain. Isikan data dari bukti potong yang didapat dari pemberi kerja, meliputi data jenis pajak yang dipotong, NPWP pemotong atau pemungut, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, dan juga jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Setelah itu, klik simpan. Isikan juga status perkawinan dan penghasilan neto sesuai dengan kolom B nomor 12
form bukti potong 1721A1, kemudian kolom B nomor 15, form bukti potong 1721A2, dan kolom 2 untuk form bukti potong 1721 nomor 8. Pastikan isi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk hingga langkah nomor 18. Setelah Anda mengisi penghasilan neto, Anda dapat menceklis pada pernyataan, kemudian klik pada tombol ambil kode verifikasi. Pilih media pengiriman kode verifikasi seperti pada di awal, kemudian setelah mendapatkan kode verifikasi, isikan kode verifikasi dan klik simpan. Nah, apabila laporan SPT tahunan Anda berhasil dikirimkan, maka Anda akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Mudah sekali bukan? Oke, terima kasih ya Kak atas bantuannya. Yuk kita pamit dulu. Oke Kak, kita pamit dulu ya. Terima kasih.